kamu, nama Lingci dalam bahasa Tionghoa yang artinya potong 1000 potongan merujuk pada jumlah potongan yang diterima terpidana selama eksekusi. Selain memberikan penderitaan yang ekstrim kepada terpidana, eksekusi Lingci juga dimaksudkan untuk memberikan contoh kepada orang lain agar mereka tidak melakukan kejahatan yang serupa. Terpidana seringkali dieksekusi di depan umum untuk menyebarkan pesan kengerian. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang eksekusi sadis Lingci yang ada di Tiongkok. Nomor 7. Eksekusi Lingci. Eksekusi Lingci adalah bentuk eksekusi yang melibatkan pemenggalan tubuh terpidana secara berangsur-angsur dengan tujuan memperpanjang dan meningkatkan penderitaannya. Metodenya melibatkan pemotongan sejumlah bagian tubuh terpidana, seperti lengan, kaki, telinga, atau daging, dan tujuannya adalah memberikan penderitaan yang ekstrim sebagai hukuman. Eksekusi Lingci adalah salah satu bentuk eksekusi yang paling brutal dan sadis dalam sejarah, dan seringkali digunakan sebagai alat untuk memberikan contoh kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang serupa. Praktek ini pernah digunakan di Tiongkok pada periode sejarah tertentu, terutama pada masa dinasti Qing, sebelum akhirnya dihapuskan sebagai bagian dari reformasi hukum dan modernisasi Tiongkok pada awal abad ke-20. Nomor 6. Proses eksekusi Lingci. Proses eksekusi Lingci adalah salah satu yang paling sadis dan brutal dalam sejarah eksekusi manusia. Proses ini dimulai dengan pemotongan sejumlah bagian tubuh terpidana secara berangsur-angsur dan tujuannya adalah memberikan penderitaan yang luar biasa. Sebelum proses eksekusi dimulai, terpidana seringkali diikat atau diikat erat-erat ke sebuah tiang atau struktur yang kuat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa terpidana tidak dapat bergerak atau melarikan diri selama proses pemotongan. Proses dimulai dengan pemotongan awal pada bagian tubuh terpidana seperti lengan, kaki, telinga, atau daging. Pemotongan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pisau tumpul atau belati. Alat ini dirancang untuk menyebabkan penderitaan yang ekstrim daripada memberikan kematian yang instan. Terpidana seringkali tetap hidup dan sadar selama proses pemotongan ini. Setelah pemotongan awal, proses dilanjutkan dengan pemotongan yang berulang-ulang pada berbagai bagian tubuh terpidana. Bagian tubuh yang dipotong bisa beragam, dan proses pemotongan bisa sangat brutal dan sadis. Nomor 5. Tujuan eksekusi Lingci. Salah satu tujuan utama dari eksekusi Lingci adalah memberikan penderitaan yang sangat ekstrim kepada terpidana sebagai hukuman. Metode ini dirancang untuk memperpanjang penderitaan dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, bukan untuk memberikan kematian yang instan. Tujuannya adalah untuk menjadikan eksekusi sebagai contoh yang mengerikan dan mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Eksekusi Lingci bukan hanya tentang hukuman individu, tetapi juga tentang memberikan contoh dan pesan yang sangat keras kepada masyarakatnya. Dengan melibatkan penyiksaan yang brutal dan berkepanjangan, para pemangku hukum berharap bahwa orang-orang akan ketakutan dan tidak akan melakukan tindakan kriminal yang serupa. Nomor 4. Terkenal dalam sejarah. Praktek eksekusi Lingci telah menjadi sorotan dalam berbagai kasus selama sejarah Tiongkok dan banyak kasus eksekusi Lingci yang terkenal. Eksekusi Lingci yang paling terkenal dalam sejarah adalah eksekusi sejumlah pejabat Tiongkok pada masa dinasti Qing, terutama selama pemerintahan Kaisar Kangxi pada tahun 1654 hingga 1722. Kaisar Kangxi memerintahkan eksekusi menggunakan metode Lingci sebagai bagian dari kampanye anti korupsi dan untuk memberikan contoh kepada para pejabat yang korupsi. Eksekusi ini telah mendapatkan perhatian dari sejarawan dan komunitas internasional karena brutalitasnya. Terdapat catatan sejarah yang secara konsisten menggambarkan eksekusi Lingci sebagai bentuk hukuman yang sangat sadis dan kejam, bahkan bagi mereka yang dihukum mati atas kejahatan yang serius. Eksekusi Lingci adalah salah satu metode eksekusi yang paling sadis dalam sejarah, dan catatan sejarah tersebut memberikan gambaran yang mengerikan tentang penderitaan yang dihadapi terpidana. Pada saat itu, eksekusi Lingci seringkali dilakukan di depan umum dan menjadi sebuah tontonan untuk masyarakat. Orang-orang berkumpul untuk menyaksikannya, dan seringkali terpidana dihukum mati secara publik. Ini menciptakan citra ketakutan yang sangat besar terhadap hukuman mati. Biar aku lebih semangat buat konten yang bermanfaat dan menghibur, bantu subscribe ya, gratis. Dan aku akan terus bersama kalian di sini.
Nomor 3. Alat-alat yang digunakan saat eksekusi. Eksekusi linci melibatkan penggunaan alat-alat yang tajam untuk melakukan pemotongan tubuh terpidana secara bertahap. Pisau. Pisau-pisau yang digunakan dalam eksekusi linci biasanya sangat tajam dan dirancang untuk memotong dengan presisi. Mereka biasanya berukuran kecil hingga sedang, dan ujungnya tajam. Pisau ini digunakan untuk pemotongan awal dan pemenggalan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti telinga, jari-jari, atau bagian-bagian tubuh kecil lainnya. Pemotongan dengan pisau ini dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit yang tajam dan penderitaan bagi terpidana. Kapak. Kapak yang digunakan dalam eksekusi linci adalah alat yang lebih besar dan berat dibandingkan dengan pisau. Mereka memiliki mata yang tajam dan tumpul yang digunakan untuk memenggal bagian-bagian tubuh yang lebih besar. Kapak ini digunakan untuk memotong dengan kekuatan lebih besar dan menyebabkan penderitaan lebih lama karena penderitaan akan meningkat seiring dengan jumlah potongan. Pedang tajam. Pedang-pedang yang tajam dan berat juga digunakan dalam eksekusi linci. Pedang ini biasanya digunakan dalam tahap-tahap terakhir eksekusi untuk melakukan pemenggalan kepala atau tubuh secara keseluruhan. Penggunaan pedang memungkinkan pemenggalan yang lebih cepat tetapi juga lebih mengerikan. Selain pisau, kapak, dan pedang, alat-alat tambahan digunakan untuk memperbesar penderitaan terpidana. Misalnya, mereka bisa menggunakan alat panas seperti besi panas untuk membakar tubuh terpidana atau alat tumpul untuk mengiris kulitnya sebelum pemotongan. Nomor 2. Eksekusi linci menjadi kontroversial. Eksekusi linci menjadi sangat kontroversial terutama pada abad ke-19, ketika beberapa orang barat datang ke Tiongkok dan menyaksikan atau mendengar tentang praktik ini. Mereka kemudian membawa cerita-cerita mengerikan ini kembali ke dunia barat, dan hal ini sangat mempengaruhi pandangan dunia terhadap Tiongkok pada saat itu. Orang-orang barat yang datang ke Tiongkok selama abad ke-19 terkejut oleh kekejaman eksekusi linci dan menggambarkannya sebagai contoh ekstrim dari perlakuan kejam terhadap terpidana. Mereka mengecam praktik ini sebagai tindakan barbar yang tidak beradab dan tidak manusiawi. Kisah-kisah dan laporan mereka dibawa kembali ke negara asal mereka dan diterbitkan dalam surat kabar dan buku yang membuat praktik linci menjadi sorotan di mata masyarakat barat. Dampak dari laporan-laporan ini adalah bahwa Tiongkok pada saat itu seringkali dianggap sebagai negara yang berperadaban rendah dan kejam oleh masyarakat barat. Nomor 1. Eksekusi linci dihentikan. Eksekusi linci dihentikan secara resmi pada awal abad ke-20 sebagai bagian dari reformasi hukum di Tiongkok yang bertujuan untuk menghapus metode eksekusi yang sangat brutal. Pada awal abad ke-20, Tiongkok mengalami serangkaian reformasi hukum yang bertujuan untuk modernisasi sistem peradilan pidana dan membuat pelaksanaan hukuman mati lebih manusiawi. Reformasi-reformasi tersebut mencakup perubahan signifikan dalam metode eksekusi dan perlakuan terhadap terpidana. Praktik-praktik kejam seperti linci secara bertahap dihapuskan, dan Tiongkok beralih ke metode eksekusi yang lebih manusiawi seperti hukuman mati dengan cara tembak. Pada masa kini, Tiongkok telah melanjutkan reformasi hukumnya dan telah membatasi penggunaan hukuman mati. Meskipun hukuman mati masih ada dalam sistem peradilan pidana Tiongkok, pemerintah Tiongkok telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa eksekusi tersebut dilakukan secara lebih adil dan manusiawi.